di muka. Bentuknya seperti ini teman-teman, dia bentuknya seperti roller, dan ini yang katanya yang bisa menyerap minyak di muka. Hai Amici, hari ini videonya nggak akan terlalu panjang sih harusnya karena aku mau nge-review dan ngebandingin kedua produk ini, dimana produk ini tuh penyelamat untuk kalian yang punya kulit berminyak. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih works, dan mana yang lebih oke, kalian tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Nah, kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya kulit aku tuh kering, kayak area pipi, area dagu, terus area pipi sini juga kering. Area jidat sini juga kadang dia berminyak, tapi kadang dia kering. Tapi biasanya sih kalau udah pakai make up biasanya berminyak. Jadi area berminyak yang ada di wajah aku tuh cuman di T-zone ini doang gitu ya. Tapi setelah kemarin aku lihat video si bola ajaib ini, aku tertarik pengen nyoba. Biasanya kalau untuk ngatasin oil-oil di wajah itu, aku terbiasa pakai oil paper yang clean and clear kayak gini. Ini nyaman, praktis, dan menurut aku gampang dibawa-bawa juga dan harganya nggak terlalu mahal. Kalau misalnya beli online harganya tuh macam-macam, dari 20.000 sampai 40.000, tapi waktu itu aku beli yang ini itu di 28.000. Nah, karena aku pengguna setia oil paper gini, nah aku pengen ngebattlein apakah harus berpindah ke si bola ajaib ini atau kita harus tetap stick dengan si oil papernya. Mari kita bandingin. Tadi harganya yang ini 28.000. Untuk si roller ini harganya itu macem-macem banget. Kalau misalnya kalian nyari di e-commerce, harganya itu start dari 40.000 sampai 90 ribuan tuh ada. Nah, aku nggak tahu tuh perbedaan harganya itu apakah beda dari packagingnya, apakah beda dari size-nya. Tapi kemarin aku beli yang ini harganya di 90 ribuan. Ya agak mahal sih, tapi karena aku tuh berharap produknya akan bagus, jadi aku beli yang agak mahal. Karena kalau beli yang agak murah takutnya zonk ya. Oke, yang pertama aku mau ngebahas soal packagingnya dulu. Untuk packagingnya dua-duanya tuh compact ya, jadi gampang dibawa kemana-mana. Untuk yang ini packagingnya tipis gini kan, tuh bisa masuk dompet bahkan. Sedangkan untuk yang ini ukurannya memang kecil banget, jadi kalau misalnya kalian suka bawa tas-tas kecil juga dia bisa dibawa-bawa. Atau disakuin juga bisa sih menurut aku. Oke, jadi ini kalau kedua-duanya dibuka dari packagingnya. Kalau oil paper isinya kertas gini kan, tuh si kertasnya bisa diambil satu persatu kayak gini. Sedangkan kalau untuk produk ini tuh bentuknya kayak roll on, jadi nanti bagian yang berminyaknya tuh bisa ditempelin ke sini. Bisa digosok-gosok gitu loh. Nanti aku akan tunjukin cara pakainya gimana. Kalau kalian sama kayak aku udah pengguna produk Clean and Clear, yang ini mah nggak perlu dibahas ya karena penggunaannya juga udah jelas, tinggal diambil kertasnya, ditap-tapin di wajah. Sedangkan untuk produk ini tuh bentuknya roller kayak gini, tuh bisa di roll-roll aja nanti di wajahnya. Nanti aku tunjukin cara penggunaannya kayak gimana. Sebelum aku ke cara penggunaannya, aku udah pakai produk ini sebelumnya, jadi ini bukan first impression. Oke, untuk tes pertama kita akan tes ngelap di tangan, jadi supaya lebih jelas sih aku berharapnya sebelum aku berpindah ke wajah. Jadi di sini aku akan netesin tangan aku pakai oil, face oil ini. Soalnya kalau tangan susah kan ya dipakein berminyak. Nah, ini aku lap-lap aja. Kita akan lihat lebih works yang mana sih kalau misalnya untuk menyerap minyaknya. Yang pertama aku akan pakai si oil paper dulu. Nah, ini aku ambil yang 1 lembar, cara ngambilnya ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Aku nggak tahu ini kelihatan atau enggak ya. Aku akan ngelap di bagian bawah. Yes, tuh si minyaknya langsung ke serap ya di si oil papernya. Tuh, langsung banget dan bersih sih. Oke. Tuh, jadi ini works banget ya. Iyalah works banget, aku memang udah sering kalau pakai produk ini tuh. Dia si kertasnya langsung jadi kayak agak transparan. Yang kedua, aku akan pakai si roller ini. Oke. Tuh, ternyata sama ya untuk si roller ini juga dia langsung permukaannya jadi kayak matte, si minyaknya hilang semua. Tuh.
Jadi kalau misalnya ngebahas works atau enggak beneran bisa menyerap minyak, enggak, menurut aku kedua produk ini bisa menjalankan tugasnya masing-masing dan bagus karena dia bisa menyerap minyak dengan maksimal dan menurut aku hasilnya oke. Nah, aku akan pakaiin face oil di pipi kanan kiri aku. Nanti kita akan bandingin yang mana yang lebih works. Nih, kelihatan kan minyak kan? Ini aku pakainya face oil ya. Kalau Sunny Dahlia itu kalau di videonya dia pakainya tuh olive oil. Oke, nggak perlu tunggu panjang lagi, kita langsung bersihin yang sebelah kanan pakai oil pepper ya. Pakai satu dulu. Kalau biasanya aku pakai oil pepper nggak pernah digesek-gesek, jadi ditekan-tekan gini aja. Terutama kalau aku lagi make upan, dia cepet banget ngeresepnya. Tuh. Bukan ngeresap, minyaknya cepet banget ngeresap di si oil peppernya. Oke, karena aku nggak yakin, kita pakai 2. Oke, kelihatan kan bedanya tadi tuh yang kayak oily, basah banget sama minyak. Ini tuh udah nggak tuh. Dia udah matte tuh, bahkan terlihat. Kalau ini masih oily, kita akan coba pakai si rollernya. Ini langsung aku pakein aja. Aku juga penasaran sih. Karena si roller ini tuh udah aku pakai beberapa kali ya. Kayaknya ini udah keempat kali deh aku pakai. 3 deng, 3 kali. Oke. Oke banget sih ini sebenarnya. Tuh. Oke, jadi ini minyaknya udah hilang semua sama sisi kanan dan kiri. Jadi kalau secara fungsional, oil pepper dan juga si roller ini tuh fungsinya sama persis dengan hasil yang sama. Ngangkat minyaknya sama-sama bersih, proses penggunaannya juga menurut aku sama-sama gampang. Secara packagingnya juga ini sama-sama gampang dibawa sih. Perbedaannya apa? Nah, untuk perbedaannya, kalau misalnya si Clean and Clear ini dia lebih nyampah karena kita tuh pakai berlembar-lembar, jadi kita punya banyak sekali sampah gitu ya, rada-rada kurang go green lah kalau misalnya kita membahas soal lingkungan. Kalau secara harga juga menurut aku lebih murah sih karena sekali beli itu harganya cuma di 28.000 ya. Kendalanya cuma nyampah doang sih, sisanya oke-oke aja. Nah, kekurangan untuk produk ini, yang pertama yang pasti aku belum tahu produk ini tuh bisa dipakai sampai berapa kali karena ini tuh produk ini waktu pertama kali pakai warnanya nggak segelap ini ya, warnanya tuh kayak coklat muda banget, hampir kayak krem salmon gitu. Setelah aku pakein di wajah aku yang oily beberapa kali, nah hasilnya tuh jadi warnanya berubah kayak gini. Nah, yang aku kurang suka dari produk ini tuh tidak terlalu higienis sih menurut aku. Kalian tahu kan kalau misalnya minyak itu adalah penyebab jerawat, jadi kalau misalnya kita mau ngangkat minyak yang ada di wajah kita, bagusnya tuh pakai produk yang memang bersih supaya wajahnya nggak ada bakteri. Nah, ini misalnya aku pakai nih jam 2 siang. Oke, minyaknya keserap ke sini kan. Nah, nanti jam 4 sore mukaku udah minyakan lagi nih, udah berminyak. Aku pakai lagi produk ini. Nah, tadi kan yang jam 2 siang minyaknya udah keserap di sini. Kita kan nggak tahu ada bakteri apa nih di dalam sininya. Terus jam 4 sore kita pakai lagi. Terus udah gitu nanti besoknya masih ada sisa minyak yang kemarinnya. Nah, besokannya kita pakai lagi. Nah, aku nggak tahu nih ini apakah sehigienis gimana ya, soalnya ini aja warnanya berubah nih dari yang tadi pertama kali aku pakai sama yang sekarang aku pakai. Jadi buat aku produk ini nggak terlalu higienis, jadi aku nggak merekomendasikan kalau kalian punya jerawat parah atau kulit kalian sensitif banget sama jerawat. Tapi biasanya sih kalau kalian punya kulit berminyak itu kan biasanya gampang jerawatan ya. Nah, itu. Terus yang kedua, pada saat penggunaan produk ini tuh kan nggak perlu ditekan-tekan sampai kayak neken banget dan kita cuma perlu ngedep-dep manja aja gitu ya. Kalau yang ini tuh kan kayak digeser. Nah, cara penggunaannya pun aku rada kurang suka karena kalau misalnya kita pakai roller di wajah saat ada jerawat aktif atau lagi banyak jerawat itu udah pasti sakit karena hitungannya jadi kayak mencet jerawat gitu, apalagi kalau dilakukan berulang-ulang. Itu doang sih kendalanya. Dan buat kalian yang bertanya, ini untuk yang di dalamnya ini bisa berapa kali pakai? Aku belum bisa menjawab itu karena ini juga aku baru beli dan aku baru pakai 3 kali.
sehari-hari. Tapi nanti mungkin kalau misalnya sudah tidak bisa menyerap minyak dengan maksimal lagi, ada refillnya, dijual juga di e-commerce. Jadi nanti kalau ternyata kalian memang suka produk ini dan mau beli refillnya, kalian bisa beli refillnya, gampang banget kok beli refillnya. Nah paling segitu aja. Kalau misalnya kalian pengen tahu updatean mengenai produk ini, kalian cek aja TikTok atau Instagram aku, karena nanti kayaknya untuk updatean-updateannya akan aku share di TikTok dan juga di Instagram aku. Oke? Oke, sedikit updatean. Ternyata ini tuh bisa dibuka, ada di cara penggunaannya gitu. Tapi jujur ini ngebukanya agak susah banget sih. Dan ini juga berhasil dibukain sama asisten aku, bukan sama aku, karena susah gitu. Di petunjuk penggunaannya bisa dicuci pakai facial wash yang sering kita pakai. Nah, karena penasaran, ini langsung aku cuci. Cucinya gampang sih, dan ternyata memang langsung bersih banget. Tapi buat aku tetap aja agak kurang higienis kalau misalnya dipakai beberapa kali, dan agak ribet kalau setiap abis dipakai harus dicuci. Nah, jadi gimana tadi videonya? Apakah kalian teracuni ingin nyoba si bola ajaibnya? Atau kalian tuh sebenarnya pengguna setia oil paper? Setelah nonton video ini, menurut kalian nih, mana yang lebih baik, mana yang kayaknya lebih aman dipakai dan bakal nyaman untuk sehari-hari? Kalian tulis dong di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!